Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1, yaitu saya, Reki Wismawardana, Muhammad Aziz, Muhammad Malik Aziz, dan juga Alvarisini Lafaza, telah membuat sebuah media pembelajaran tentang materi hikayat untuk SMA kelas 10 dengan model pembelajaran Discovery Learning. Langsung saja kita mulai untuk belajar. Saya akan menunjukkan sedikit atau sekilas untuk mengakses aplikasi ini supaya memudahkan teman-teman semua untuk mempelajarinya. Kita ketik mulai saja, kemudian bisa memilih menu pelajaran yang di sini ada kompetensi yang berisi tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan juga indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu ada materi. Materi di sini bisa diakses, ada 4 materi. Ada 2 materi, yaitu nilai teks hikayat, ciri-ciri hikayat, unsur hikayat, kemudian contoh teks hikayat. Kita mulai dari nilai teks hikayat terlebih dahulu. Di sini dijelaskan apa itu nilai budaya, kemudian jenis-jenis nilai budaya, dan nilai moral, agama, dan sebagainya. Bisa teman-teman semua pelajari. Kemudian bisa mengakses ciri-ciri hikayat. Nah, ciri-ciri hikayat menggunakan bahasa Melayu, memiliki tema kerajaan, bersifat tidak masuk akal, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman baca juga di sini. Kemudian selain ciri-ciri teks hikayat, ada juga unsur-unsur hikayat. Di sini ada unsur intrinsik, tema, kemudian penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat. Nah, bisa kalian semua pelajari. Kemudian di sini juga contoh teks hikayat. Judulnya di sini ada Abu Nawas dan seekor lalat. Ini cukup menarik ceritanya, dan ada latihannya juga. Ada kita menganalisis apa saja yang terkandung di dalam apa saja nilai yang terkandung di dalam teks hikayat Abu Nawas dan seekor lalat. Kemudian kita menganalisis unsur-unsur yang terdapat di teks hikayat tersebut. Seperti itu. Kemudian selain ada materi juga di sini ada contoh, ada evaluasi. Selain materi tadi contoh teks hikayat, kita juga ada evaluasi, ada kuis di sini. Di dalam teks hikayat kita mengenal ada unsur pengembangan cerita dalam cerita yang dari dalam. Yang dimaksudnya adalah unsur apa di sini? Eksklusif, di bawah ini termasuk salah satu unsur intrinsik kecuali kira-kira kecuali apa ya? Kecuali rima. Di bawah ini salah satu ciri hikayat adalah berbahasa Jepang, bersifat nyata, bersifat tidak nyata ya. Terdapat penciptanya. Kita harusnya tidak terdapat penciptanya. Bertema kerajaan. Nilai yang berkaitan dengan konsep spiritual seperti Tuhan, ibadah, surga dan neraka, pahala dan dosa merupakan pengertian dari ini sudah jelas agama. Kemudian cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita merupakan pengertian dari unsur kira-kira unsur apa teman-teman? Unsur penokohan. Diulang kembali di previous, kemudian di next page juga bisa. Nah, di sini ada contoh animasi hikayat. Nah, teman-teman melihat animasi cerita ini, teman-teman bisa mengerjakan soal evaluasi yang sudah disediakan. Yang nomor 1 yaitu sebutkan dan jelaskan nilai-nilai yang terdapat dalam video animasi hikayat tersebut. Kemudian menyertakan sebut dan jelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam teks hikayat tersebut. Kemudian setelah itu kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya bisa secara garis besarnya saja, yaitu cerita rakyat adalah
suatu sastra lisan yang dikenal sejak lama dan sudah menjadi sebuah tradisi dalam masyarakat secara turun-temurun. Dan dalam cerita rakyat terdapat berbagai jenis nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat tersebut. Kemudian ada juga unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita rakyat atau hikayat tersebut seperti itu. Profil dari tim penyusun yaitu saya, kemudian Muhammad Malik Aziz, kemudian Alvaris Nilafasa, 3 orang. Nah, ada juga daftar pusaka yang kami ambil yaitu sebagai berikut. Nah, mungkin itu teman-teman yang dapat saya yang mewakili kelompok saya sampaikan untuk menjelaskan secara singkat bagaimana cara mengerjakan atau mengoperasikan aplikasi yang sudah kita buat sedemikian rupa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan waktu atau memperhatikan apa yang kami presentasikan atau kami sampaikan. Apabila saya ada salah kata atau salah dalam pengucapan kata kepada teman-teman semua yang membuat hati teman-teman semua tersinggung, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.